Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pernahkah dan mungkin sudah pernah kita dengar sebuah cerita tentang seseorang yang hendak bertaubat, yang telah membunuh 99 orang, kemudian beliau menghadap kepada seorang alim ulama yang tadinya menghadap kepada seorang lain, kemudian meminta petunjuk untuk bertaubat, kemudian mengatakan tidak bisa bertaubat, kemudian dibunuh sehingga genaplah 100 orang yang ia bunuh. Kemudian ketika ia menghadap kepada seorang alim meminta petunjuk untuk bertaubat, kemudian orang alim tersebut mengatakan ya bisa bertaubat. Kemudian orang alim tadi menyuruh untuk berhijrah ke negeri A, yang di sana banyak orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah. Kemudian nasihat itu dilaksanakan. Kemudian sebelum sampai ke negeri itu, ajalnya telah sampai, kemudian meninggal dunia di pertengahan jalan. Kemudian dua malaikat saling berebutan antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Dan kemudian didatangkan malaikat yang berwujud manusia, kemudian menjadi penengah bagaimana untuk mengadili orang tersebut. Kemudian diukurlah jarak antara negeri yang ia tinggalkan dan negeri yang akan ia datangi, sejauh mana. Kemudian ternyata jarak untuk ke negeri yang hendak ia tempuh itu lebih dekat. Kemudian malaikat rahmat menjadikan dia sebagai orang yang ahli surga. Dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bisa kita ambil berbagai macam dalil ataupun kaidah. Yang pertama, bahwa taubat itu tidak ada batas waktunya. Siapapun ketika hendak bertaubat, maka Allah membuka peluang yang sangat lebar. Kemudian yang kedua adalah diantaranya, ketika seseorang hendak memperbaiki iman, tentulah harus berhijrah dari negeri, dari orang-orang yang berlaku kemaksiatan ke negeri yang aman, yang di situ banyak orang-orang beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman di hati manusia itu laksana tanaman. Untuk hidup dengan sehat perlu perawatan, membutuhkan tanah yang subur, dipupuk yang memadai, dan proteksi dari hama gangguan yang membahayakan. Begitulah iman. Ia akan subur di hati manakala berada dalam lingkungan yang kondusif, dan akan menjadi iman yang sempurna manakala berada pada lingkungan yang baik pula. Iman butuh lingkungan yang sehat. Sulit bagi seorang yang hendak beriman dengan baik tatkala berada di lingkungan yang penuh dengan hama dan kemaksiatan. Dalam sebuah Al-Quran di surat Al-Hadid ayat yang 16 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jauhnya kehidupan kita dari orang-orang yang beriman bisa menjadikan kita hati yang keras kembali. Maka dari itu, beberapa tips untuk menjaga iman kita. Yang paling utama adalah dekatilah majelis ta'lim, karena dengan bermajelis ta'lim kita mendapatkan berbagai macam kemuliaan. Di antaranya memperbanyak
mengetahui tentang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan berbagai macam hal yang lainnya. Tentunya hal ini akan menjadikan iman kita menjadi kuat. Sekalipun demikian, banyak sekali ataupun dalam sebuah hadis yang lain disebutkan al-iman yazidu wa yanqus, bahwa iman itu pasti dan akan mengalami penambahan dan kadang-kadang penurunan. Maka dari itu kita harus mewaspadai manakala iman kita itu mulai merosot, maka perbanyaklah berbuat kebaikan dan kemudian mendekati majelis-majelis taklim. Namun ketika iman kita meningkat, tentunya akan ditandai dengan berbagai macam banyak amal yang kita kerjakan. Itulah salah satu di antara tips bagaimana agar kita terjaga imannya, yaitu mendekati majelis-majelis taklim. Di situ banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita mengetahui tentang hari-hari yaumul akhir ataupun berita-berita tentang hari kiamat dan sebagainya. Dan tentunya itu bagi orang-orang salafus sholih menjadikan iman bertakwa bertambah dan semakin bertambah. Mungkin hanya ini sebagian kultum yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.